Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal asdiqai, nahnu min firqatis tsaniyah sanuqaddim lakum al-bayan an tadwiri namadzijil manahij. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui model-model pengembangan kurikulum, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih model pengembangan kurikulum itu? Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Nadlen menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, ia menjelaskan manfaat model adalah model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Model dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks, dan model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Oke teman-teman, secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Terdapat banyak model pengembangan kurikulum yang dapat dikembangkan oleh para ahli, di antaranya yaitu model Weller, model Nicolis, dan ketiga model Skillback. Pengertian model pengembangan kurikulum menurut Weller. Menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Menurut Weller, proses pengembangan kurikulum merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Weller berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum terjadi dari 5 fase atau tahap. Setiap tahap dalam proses ini merupakan suatu pekerjaan yang harus berlangsung secara berurut atau sistematis. Maksudnya di sini adalah kita tidak mungkin dapat menjalankan atau menyelesaikan tahap kedua kalau tahap pertama belum terselesaikan atau dikerjakan. Namun demikian, manakala setiap tahap sudah selesai dikerjakan, kita akan kembali lagi ke tahap awal. Demikian seterusnya, sehingga proses pengembangan daripada sebuah kurikulum berlangsung secara terus-menerus tanpa ada ujungnya. Latar belakang model Weller. Sesuai dengan nama model pengembangannya, model kurikulum ini dikembangkan atau dipublikasikan oleh Daryl Kenneth Weller tahun 1967. Weller adalah ahli yang mengemukakan model kurikulum siklus, di mana model ini berbeda dengan model kurikulum sebelumnya seperti Tyler, Taba, Oliva, dan Beacom, yang pengembangannya masih berupa garis lurus atau linear. Beliau mempunyai gagasan tersebut karena kurikulum sebelumnya dirasakan belum bisa memberikan umpan balik dan membantu siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tahap-tahap pengembangan kurikulum menurut Weller. Weller berpendapat bahwa pengembangan kurikulum terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam hal ini, tujuan umum dapat berupa tujuan yang bersifat normatif yang mengandung tujuan filosofis atau tujuan pembelajaran yang bersifat praktis. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat spesifik atau objektif, yaitu suatu tujuan pembelajaran yang mudah diukur ketercapaiannya. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam langkah pertama. Yang ketiga, menentukan isi dan materi pelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. 4. Mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi pelajaran. Yang kelima, melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan.
Langkah-langkah model Wheeler. Yang pertama, seleksi maksud tujuan dan sasarannya. Kedua, seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud tujuan dan sasarannya. Ketiga, seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. Keempat, organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar atau mengajar. Kelebihan model Wheeler. Yang pertama, memasukkan berbagai kematangan yang berhubungan dengan objektif. Kedua, struktur logis kurikulum yang dikembangkannya. Ketiga, memasukkan berbagai situasional analisis sebagai titik permulaan. Kelemahan model Wheeler. Yang pertama, bersifat logis. Yang kedua, pengimplementasiannya. Nah, selanjutnya ada model Nichols. Dalam bukunya, Howard Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model pengembangan kurikulum Nichols menggunakan pendekatan siklus seperti model Wheeler. Model Nichols digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya situasi. Nah, menurut Nichols, ada 5 langkah-langkah pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu: yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, menentukan tujuan khusus. Yang ketiga, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran. Yang keempat, menentukan dan mengorganisasi metode. Yang terakhir ialah melakukan evaluasi. Nah, model pengembangan kurikulum ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Adapun kelebihan dari model ini adalah: yang pertama, model pengembangan kurikulum ini memiliki struktur logis yang dikembangkannya. Yang kedua, model kurikulum ini menerapkan situasional analisis sebagai titik permulaan yang dapat memberikan dasar data sehingga tujuan yang lebih efektif mungkin akan dikembangkan. Yang ketiga, melihat berbagai elemen kurikulum ini sebagai hasil yang terus-menerus sehingga dapat menanggulangi situasi-situasi baru dan mempunyai konsekuensi untuk bereaksi terhadap perubahan situasi. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh model ini adalah: yang pertama, model ini membutuhkan banyak waktu untuk menganalisis situasi belajar. Dan yang kedua, melihat kondisi juga bahwa kebanyakan pendidik lebih suka mengandalkan intuisi daripada menggunakan basis data yang sistematis dan sesuai dengan situasi. Model Dynamic Skillback. Model ini dicetus oleh Malcolm Skillback, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia. Menurut Skillback, model pengembangan kurikulum yang ia namakan model dinamik ini adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Skillback menjelaskan, model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka setiap pengembang, termasuk guru, perlu memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai pada melakukan penilaian. Skillback menganjurkan model pengembangan kurikulum yang ia susun dapat dijadikan alternatif dalam pengembangan kurikulum tingkat sekolah. Menurut Skillback, langkah-langkah pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis sesuatu. 2. Memformulasikan tujuan. 3. Menyusun program. 4. Interpretasi dan implementasi. 5. Monitoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi. Model di atas mengklaim bahwa agar sekolah dapat bekerja secara efektif dan efisien. Model di atas mengklaim bahwa agar school-based curriculum development dapat bekerja secara efektif, 5 langkah diperlukan dalam suatu proses kurikulum. Skillback berkata bahwa model dapat diaplikasikan secara bersama dalam mengembangkan kurikulum, observasi dan penelitian sistem kurikulum, dan aplikasi nilai dari model tersebut pada nilai yang terletak pada pilihan pertama. Mengingat susunan model ini secara logis termasuk kategori rasional by nature, namun Skillback mengingatkan bahwa
agar tidak terjerumus dalam perangkap. Skillback mengingatkan bahwa pengembangan kurikulum perlu mendahulukan rencana mereka dengan memulainya dari salah satu langkah tersebut secara bersamaan. Pengertian model di atas sangat-sangat membingungkan karena sebenarnya model tersebut mendukung pendekatan rasional daripada pengembangan kurikulum. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa alat ini tidak mengisyaratkan suatu alat. Tujuannya adalah menganalisis secara keseluruhan, tetapi secara simbol telah mendorong tim atau grup dari pengembang kurikulum untuk lebih memperhatikan perbedaan-perbedaan elemen dan aspek-aspek proses pengembangan kurikulum agar lebih bisa melihat proses bekerja dengan cara sistematik dan modern. Jadi, wal khullasah min hadzal video yakni 1. Keberadaan model-model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum, dan dengan mempelajari model-model pengembangan kurikulum dapat memudahkan dalam melakukan pengembangan kurikulum. 2. Pada saat ini banyak para ahli yang mengemukakan tentang model-model pengembangan kurikulum, tetapi setiap model pengembangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, juga memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan masing-masing model arahan pengembangannya berbeda-beda. Ada yang menitik beratkan pada pengambilan kebijaksanaan, pada perumusan tujuan, perumusan isi pelajaran, pelaksanaan kurikulum itu sendiri, dan evaluasi kurikulum. Dan yang ketiga yaitu pemilihan suatu model pengembangan kurikulum sebaiknya perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut dan mempertimbangkan model pengembangan kurikulum yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke, segitu saja dulu yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jazakallahu khairan katsiran. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.